Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pratiwi, NIM 32191136. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas harian dengan mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah. Pengertian distori pasar. Distori pasar adalah gangguan-gangguan atas bekerjanya mekanisme pasar. Gangguan-gangguan tersebut disebabkan dari beberapa unsur, yaitu diantaranya unsur penawaran dan permintaan. Jadi dari kedua unsur ini dapat disimpulkan bahwa distori pasar ialah fakta yang terjadi di lapangan namun tidak sesuai dengan teori yang ada. Distori pasar sering dilakukan oleh para pelaku pasar untuk mencari keuntungan secara cepat dan tidak wajar. Distori pasar ini juga mengakibatkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan mekanisme pasar di dalam pasar. Sekian presentasi dari saya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Denita Perhana, NIM 3219135. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang distori permintaan atau bai najasi. Artinya adalah transaksi najasi diharamkan karena di penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawarkan dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli. Sebelumnya, orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk pembeli dengan harga tinggi agar ada pembeli yang sesungguhnya dengan harga yang tinggi pula, dengan maksud untuk menipu. Akibatnya terjadi permintaan palsu. Tingkat permintaan yang tercipta tidak dihasilkan secara alamiah. Bai najazi atau yang diharamkan di distori permintaan merupakan sebuah transaksi haram dikarenakan orang yang menjual sudah bekerja sama dengan pihak lain supaya memberi pujian pada barang-barang yang sedang ditawarkan dengan harga-harga yang lebih tinggi. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan supaya konsumen tertarik untuk membeli. Pihak lain yang menawar tersebut sebenarnya tidak menginginkan membeli barang itu, tetapi ingin melakukan penipuan pada orang lain yang sangat ingin membeli barang itu. Sebelumnya, orang-orang tersebut sudah mengadakan sebuah kesepakatan dengan pihak penjual untuk melakukan pembelian dengan harga yang jauh lebih tinggi supaya mendapatkan pembeli yang sebenarnya. Dengan harga tinggi yang maksudnya adalah gunanya untuk menipu, lalu mengakibatkan false demand atau permintaan palsu. Sekianlah presentasi dari saya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranta Octavian, NIM 3219138, akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang tadlis. Pengertian tadlis. Tadlis adalah di mana suatu pihak tidak mengetahui kondisi pasar yang sebenarnya sehingga pihak yang mengetahui informasi yang sebenarnya akan memanfaatkan dengan mengambil keuntungan dengan menipu yang tidak mengetahuinya. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk tadlis, ada 4, yaitu yang pertama tadlis kuantitas, yang kedua tadlis kualitas, yang ketiga yaitu tadlis harga, yang keempat tadlis waktu penyerahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sintia Gusti Yuliza, NIM 3219141. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai distorsi pasar. Baiklah, saya akan menjelaskan yang bagian macam-macam dari takrir. Macam-macam dari takrir ini ada 4. Yang pertama yaitu takrir kuantitas, yaitu di mana dalam melakukan transaksi kuantitas ini barang yang sedang ditransaksikan masih belum jelas, atau dalam istilah lain disebut dengan sistem ijon. Contohnya seperti ketika penjual membeli seluruh hasil panen mangga pada saat buah mangga itu belum matang atau masih mentah. Yang kedua yaitu takrir kualitas. Takrir contohnya yaitu ketika ada seorang penjual yang menjual anak sapi yang belum lahir atau masih dalam kandungan induknya. Yang ketiga takrir harga,
ialah takdir yang terjadi ketika terdapat dua harga di dalam satu akad, di mana dua harga tersebut Yang ketiga yaitu takdir harga, yaitu takdir yang terjadi apabila terdapat dua harga di dalam satu akad, di mana dua harga tersebut berlaku pada barang dengan kuantitas dan kualitas yang sama. Yang terakhir yaitu takdir waktu penyerahan. Takdir waktu penyerahan ini terjadi ketika barang yang ditransaksikan tidak diketahui keberadaannya, baik oleh si penjual maupun si pembeli, tidak dapat memastikan kapan barang tersebut akan diserahkan dan berpindah hak miliknya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Diana Tasya, NIM 3219139. Di sini saya akan membahas tentang tahkrir. Tahkrir itu sendiri yaitu berasal dari bahasa Arab yang yaitu gharar, yang berarti akibat, bencana, bahaya, risik, dan ketidakpastian. Dalam istilah fikih muamalah, tahkrir berarti melakukan sesuatu secara membabi buta, tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya. Jadi jual beli gharar ini ialah suatu jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian. Jual beli gharar ini sama dengan tahlis, sama-sama dilarang karena keduanya mengandung incomplete information. Namun berbeda dengan tahlis, di mana incomplete information-nya hanya dialami oleh satu pihak saja. Selanjutnya, tahrir atau gharar terdapat dalam yang pertama yaitu barang yang diperdagangkan belum ada. Yang kedua, penjual tidak dapat menyerahkan barang. Yang ketiga yaitu penjual barang dilakukan dengan cara penipuan untuk menarik minat pembeli supaya tertarik untuk melakukan transaksi. Yang terakhir yaitu ada kontraknya tidak jelas sehingga mengirim pembeli kepada praktek penipuan dari segi kualitas, kuantitas, dan harga. Mungkin itu sedikit presentasi dari saya mengenai tahkrir. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.